nama Tuhan. Hari ini kita satukan iman kita bahwa hari ini kita akan masuk di dalam satu firman. Bagaimana Roh Allah itu bekerja di saat kuasa iblis itu akan menguasai kita. Bagaimana Roh Allah itu membentuk karakter iman kita, di mana kita menghadapi kuasa kegelapan. Mari saudara, kita akan perhatikan gambar di samping ini. Kita akan perhatikan juga bagaimana pola kehidupan kita di dalam dunia ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti hari-hari kita. Tidak ada. Walaupun itu suami, walaupun itu anak, mantu, cucu, pribadi kita yang paling dalam tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan tahu. Dan oknum lain, setan juga tahu. Mari kita perhatikan baik-baik bagaimana penguasaan kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita akan gambarkan di sini, saudara. Dunia yang gelap. Dan di sini mungkin kita ada di tempat ini, atau mungkin kita ada di sini, juga bisa ada di atas. Ini penggambaran aja bahwa setiap pola manusia, saudara, banyak hal yang terjadi. Tetapi kita sadar bahwa perjalanan kita, proses hidup kita ke depan, banyak hal yang harus kita pelajari, di mana kita hidup di dalam suatu lingkungan yang gelap. Dunia ini, saudara, sudah gelap. Karena apa? Tanda-tandanya ada banyak pengacauan, ada banyak masalah, ada banyak orang-orang yang depresi, ada banyak orang-orang yang melarikan diri dari kenyataan hidup, yang pinginnya bahagia, tapi kenyataannya malah membuat kehancuran bagi kehidupannya. Kita tahu bahwa proses tidak mudah. Seperti dalam satu dan berkata, "Nuhutiki tuapa mitisel," dan berkata bahwa jalanilah hidup ini apa adanya, walaupun jalan yang kamu jalani itu sempit. Dan mungkin kamu tidak akan bisa mengerti bagaimana kamu mengerti ke depannya, bagaimana kamu harus berjalan ke arah mana dan berhenti sampai di mana. Tuhan tetap berkata, "Mengandalkan dan kenali aku lebih dekat." Cara hidup yang seperti ini, saudara, tidak semudah yang kita ngomongin. Mungkin buat saya secara pribadi jalani dan mengalir itu enggak semudah kita ngomong. Kenapa? Buktinya apa? Kalau kita pada saat kita itu sudah tidak melanggar dan tidak kasarannya, kalau orang bilang saya itu patuh dengan orang tua, atau boleh dikatakan saya bekerja dengan puluhan tahun, tapi apa yang saya dapat? Justru fitnaan, ya, cacian, dan membuat kita sakit hati adalah kecewa dan dalam hati. Nah, ini adalah suatu proses di mana lingkup kita, saudara, semua manusia tidak bisa mengerti bagaimana hati kita yang sesungguhnya, tetapi Tuhan melihat, iblis melihat. Kita lihat gambar ini seperti perempuan yang sedang berjalan dan jalannya sangat sempit, kiri kanan jurang. Itulah kita. Mengapa digambarkan seperti perempuan? Karena perempuan itu biasanya lemah gemulai. Lemah gemulai, hatinya mudah tersentuh, hidupnya mudah peka. Ya. Loh, apa laki-laki enggak kayak gitu, Bu Didi? Ada juga yang seperti itu. Tetapi di dalam penggambaran ini biasanya perempuan yang dijadikan gambaran selembut apapun. Ya. Wanita itu digambarkan tentang kelembutan hati seseorang. Mari kita akan perhatikan, saudara, firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan baca di dalam Markus Matius pasal 8 ayat 31. Kita akan perhatikan di sini. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya,
Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Saudara, mengapa firman Tuhan pada malam hari ini menerangkan tentang bagaimana setan itu meminta? Mengapa kok tiba-tiba setan menuduh Tuhan? Kita akan perhatikan saudara kisah ini. Pada waktu itu Tuhan Yesus lagi baru datang menyeberang dari daerah orang Barada. Datanglah dia ya, dengan sebagai seorang hamba ya, dia berjalan dengan jalan yang tenang dan dia melewati pekuburan dan tiba-tiba ada 2 orang yang kerasukan setan. Dan saat itulah saudara dia bertemu dengan Yesus. Dan kalau kita pikirkan orang yang namanya kerasukan, bukan kemasukan ya, kerasukan. Jadi itu beda. Kalau kita kemasukan itu menempel. Tapi kalau kerasukan dia menguasai pola pikiran kita, dia menguasai seluruh tubuh kita hingga kita kadang telanjang, kita seperti orang ngoheng gitu, dan kadang-kadang inginnya bunuh diri. Hal ini juga terjadi, saudara. 2 orang itu sangat berbahaya sehingga tidak ada seorang pun yang berani melewati jalan itu. Jadi mereka satu kampung itu ketakutan dan tidak berani melewati itu. Sehingga pada saat itu juga, maka setan yang dari jauh itu tahu Tuhan datang, dia berteriak dengan keras lewat mulut orang itu. Apa urusanmu? Dia bentak. Apa urusanmu dengan kami? Hai anak Allah, katanya gitu. Dan dia berkata lagi, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami? Padahal kan belum waktunya. Itu saja. Jadi sebetulnya iblis itu tahu bahwa suatu saat dia akan dihukum. Suatu saat dia pasti masuk neraka. Iblis tahu. Makanya dia bilang ketika bertemu dengan kebenaran, ya Tuhan itu kan kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Dia langsung berteriak, apa urusanmu? Mengapa kamu berjumpa aku hari ini? Kasarnya gitu ya. Kan ini belum waktunya kamu menghukum aku. Mengapa kamu ada di sini? Tapi kalau kita lihat kisah selanjutnya, Tuhan tidak berkata-kata. Dia tidak berkomunikasi dengan setan. Nah, dari pelajaran ini, mari kita menyadari bahwa hidup kita di dunia itu juga seringkali iblis itu, ketika kita masuk dalam kebenaran, iblis itu sudah menyapa kita lebih dulu. Apa urusanmu? Hingga kamu ikut campur dalam pekerjaanku. Jadi saudara, saya katakan di sini, setan, ya, itu masuk di dalam berbagai hal, dalam keluarga, pekerjaan, dan pribadi. Sekarang kita perhatikan saudara, kalau kita masuk aja ke keluarga dulu, tidak di pekerjaan. Ya. Kalau setan itu sudah masuk di dalam keluarga, saudara, di dalam rumah tangga hidup kita, ada kedamaian? Halo? Ada kedamaian? Tidak ada. Jadi begitu kita sudah masuk rumah, posisi kita sudah lain. Mungkin kita di luar bisa ketawa-ketawa ya, tapi begitu kita masuk rumah, kita sudah muka kita sudah beda, sudah tidak bisa senyum, isinya cuma ada amarah. Nah, itu setan menguasai kehidupan kita, keluarga kita. Di mana di dalam rumah tangga ini, saudara? Berontak. Roh pemberontakan ada di tengah-tengah keluarga ini. Kalau itu sudah mulai menguasai, satu dengan yang lain tidak saling percaya. Seluruh kehidupan kita pun semuanya saling kacau. Nah, itulah tanda-tandanya. Jikalau kita punya seperti itu dalam rumah tangga kita, bisakah Tuhan menyelamatkannya? Bisa? Dengan cara apa kalau bisa?
harus pelepasan di tempat yang Bu Titi? Enggak juga. Makanya kalau kita lihat gambar ini saudara, dunia ini sudah diselimuti oleh ular. Itu bukan ular jadi-jadian atau ular yang sungguh kita lihat itu, tapi itu dunia roh. Iblis sudah menguasai jagat ini. Ini akhir zaman, di mana kepribadian manusia, saudara, ketika dia masuk dalam rumah tangga, dalam keluarga, kita tidak ada damai sejahtera. Dan kalau kita sudah tidak ada damai sejahtera, terutama dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk duduk diam di kaki Tuhan. Ini langkah pertama. Tidak ada jalan lain. Ketika kita duduk diam di kaki Tuhan, saudara, proses ini masih panjang. Karena ular itu sudah menguasai. Jadi, kita tidak perlu tanya. Ketika, maaf ya, ini kan ada sesuatu kejadian, kesaksian. Kalau kita sebagai istri, suami istri, ada suatu pertengkaran, kita nggak boleh mengolok kata-kata yang tidak benar. Dan pada waktu itu dia di dalam satu mobil dengan istrinya. Karena istrinya itu maaf, karena cerewet dia, cerewet dari A, B, C, D, Z, terus diulang lagi masalah dari A, B, C, Z. Akhirnya si suami ini tadi jengkel, dia berkata, setan kamu. Nah begitu bilang gitu, langsung saudara, pintu mobil dibuka dan dia melompat. Nah, hal ini tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Ini suatu pelajaran bahwa kalau kita, posisi kita dalam rumah tangga kita ada pemberontak seperti ini, kita tidak boleh berkata apapun dengan perkataan itu. Sama seperti kita bicara dengan iblis. Iblis tidak usah diajak bicara. Yang masuk dalam hidup kita, ya. Dua orang itu tadi, saudara, yang kerasuan tadi itu semuanya tidak berani, karena dia suka membunuh, suka mencekik orang. Itu iblis yang bergerak lewat orang itu kerasuan. Tapi kalau masuk, saudara, tidak bisa kita mencekik atau membunuh, tidak seperti itu. Tetapi dia menguasai pikiran kita, menguasai mulut kita, menguasai hati kita, terus terbawa di perasaan. Jadi mulai sekarang belajar untuk peka panggilan Tuhan. Di dalam keluarga ini seringkali terjadi contohnya suami istri yang tadinya tenang damai, mengapa tiba-tiba anaknya mursal? Saya tahu mengapa. Pada waktu kita masuk di dalam doa, saudara, ternyata anak ini melihat video porno dari orang tuanya. Jadi orang tuanya suka melihat video porno, ya saudara. Kemudian iblis memancing anak ini kencing. Begitu kencing dia lihat, itu apa? Karena posisi dia ingin tahu, kan remaja sudah, dia lihat sendirian tanpa ada orang lain di situ. Begitu dia lihat video porno itu, apa yang terjadi di otak ini? Iblis transfer, saudara. Dia menguasai pikiran anak ini sehingga semuanya kacau semuanya. Ketika iblis masuk dan dia menerima, saudara, transfernya, bagaimana Bu bisa tahu? Karakter. Biasanya anak ini bangun pagi dan rajin untuk berdoa. Satu, kedua, dia selalu buka buku pelajarannya, kemudian dia tutup, dia cium pamannya, kemudian keluar lari. Paman, aku berangkat sekolah. Ini enggak. Ketika dia sudah melihat video porno itu dan dia mulai berhalusinasi, oh ini gini, itu sudah iblis yang menguasainya. Seperti ular tadi, menguasai seluruh hidup kita. Itu menguasai seluruh bumi ini. Sehingga apa yang terjadi? Banyak kekacauan di bumi ini. Sama ketika anak ini dikuasai, saudara, banyak kekacauan. Enggak mau berdoa, lupa alasannya. Dia
buka buku aja, kenapa kamu katanya terlambat? Ada aja alasannya. Kemudian ketika dia mau cium papa mamanya, dia cuma bilang, wes ya aku pergi. Tidak ada aturan semua. Perubahan ini sangat kuat kalau kita peka. Makanya kita sebagai orang tua, saudara, marilah kita selalu peka, selalu pahami anak-anak kita, selalu mengerti bagaimana karakter anak kita masing-masing, terutama dalam pergaulan. Kenapa? Karena di dalam pergaulan itu kita tidak tahu dia membawa apa, kita tidak tahu. Ketika anak ini berangkat, saudara, ini kisah lain lagi. Makanya kita masuk dalam cerita tentang roh jahat. Ketika anak ini biasanya dia pergi pulang malam jam 11 karena dia harus ada pelajaran tambahan. Tapi di dalam pelajaran tambahan itu ada satu perempuan ya, yang betul-betul sudah dewasa, di mana dia bilang, ayo kita pergi, kamu belum pernah tau minum-minum. Akhirnya anak ini ikut juga ya, si A. Begitu dia ikut, sekali minum diteguk, mungkin dia tumpah-tumpah. Tapi 2 kali dia ulang lagi, tumpah-tumpah. 3 kali tumpah-tumpah. Sampai mungkin 1 bulan. Mama tidak tahu kalau 1 bulan ini dia prosesnya sudah tidak pernah. Sudah sering tidur, malas sekali mau bekerja, tidak datang. Jadi iblis menguasai rumah tangga itu cepat sekali, saudara. Ketika kita berjalan, kita tidak terasa kita sudah masuk di dalam cengkramannya. Kemudian ada juga yang biasanya pulang malam, saudara. Kalau kita tidak doakan anak kita, mantu kita, cucu kita, itu masalah juga. Contoh, suatu hari, saudara, ada seseorang yang ini pemuda ini biasanya tidak ada masalah. Dia pulang kerja, saudara, itu sekitar jam 12. Tapi karena iblis berkuasa, jadi dia suatu saat di dalam pekerjaan itu ada masalah. Uangnya tuh ditipu, ya, pekerjaannya itu dia sebetulnya sudah teliti, tapi pegawai-pegawainya itu sembrono sehingga ketipu berapa M. Stres kan? Jangankan M, mungkin ratusan aja kita sudah stres. Ya opo balik, gimana kembali uangnya? Nah, ketika dia setir, ini loh ya, yang setir, terus dia melamun. Tahu melamun? Ya apa ini caranya? Dan ditambahi dengan emosi. Ketika dia lihat dia ditipu, dia mulai berkata-kata jorok. Anjing apa, binatang kebun, binatang luar semua. Jadi dia keluar dengan posisi emosi. Apa yang terjadi? Dia melewati kuburan, melewati orang mati, melewati orang mabuk-mabuk. Bisa ketransfer? Halo? Bisa. Jadi setan itu di mana-mana. Ketika kita itu tidak sadar, kita marah dan sambil setir melewati orang mati itu ada perdukunannya, paku di dalamnya, terus ada kain putih, ya, ada sikap, ada ilmu. Mungkin dia itu memang orang apa, mungkin dia punya pegangan-pegangan. Transfer sudah masuk sudah ke dalam tubuh kita. Tahu-tahu sininya kaku, punggungnya. Apa ya? Mungkin semalam kurang tidur. Udah, itu roh itu masuk. Bukan kerasuan, masuk. Lain dengan 2 orang tadi itu. Kalau 2 orang tadi itu kerasuan, dikuasai dari kecil sampai besar. Kalau ini masuk. Begitu masuk, ketika kita mulai tidak berdoa dan mulai tidak minta ampun sama Tuhan, tidak menyelesaikan masalah kita di dalam kita tadi kan 1 hari. Iblis kan masuk, dia nggak berkutik, diam. Dia tahu kelemahan kita, dia diam. Bertahan dia. Tidak datang pada Tuhan,
Nggak datang pada Tuhan, dim. Pintar kan iblis, nggak bergejolak. 3 hari iblis mulai menang. Dia mulai tepuk tangan. Kebiasaannya, aku mau ngerjain kamu. Kenapa? Karena kita punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Satu paket ini jadi bagian iblis. Dia kerjai kita sesuka-sukanya. Makanya ketika kita tidur, minum obat tenang, enteng, enak, tidak pusing. Begitu bangun, kita mengalami apa? Sakit semua ini. Kenapa? Itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena semalam ibu sedang ambil bagian. Keluar kamu roh. Keluar rohnya. Ikut aku. Ikut ya. Begitu terbang di angkasa sesukanya. Kalau ini setan suka terbang ke angkasa. Wah, putar-putar. Mungkin 100 kali, 1000 kali. Enggak, kelenger saudara. Kelenger enggak? 2 putaran aja pusing, apalagi 1000 kali. Setan ingin kita ini mampus. Setan ingin kita ini tidak berdaya. Dia unting-unting terus putar-putar sampai dia pusing di manusianya. Dan dia bilang, aku masih ingin kamu ajak keluar lagi. Keluar masuk ke lorong-lorong. Sudah tahu? Setiap dinding lorong yang iblis punya, rumahnya iblis. Sudah. Saya kan belum tahu rumahnya iblis. Ya. Setiap lorong gua yang ada dinding-dindingnya. Dinding itu bukan terbuat dari batu, saudara. Kok enak? Terus terdengar gemerciknya air. Kok enak? Bukan. Itu terbuat dari lintah, cacing-cacing, ya, yang saudara ambil untuk akuarium itu, saudara, untuk makanan ikan. Itu cacing kecil-kecil, ular kecil-kecil, dan terus kita masuk terus, saudara. Setiap lorong-lorong tuh hawanya tidak enak. Kenapa? Karena itu iblis. Jadi kita merasa ada suatu malam, ya, yang penuh sampai rasanya kecekik, saudara. Makanya begitu kita bangun, sini sakit, karena iblis mengerjai kita. Jadi pemuda-pemudi, jangan pernah melanggar kebenaran Tuhan, karena iblis lagi mengintai kita. Dia menguasai hidup kita sehingga kita capek semua tubuh kita. Beda kalau bekerja, tahu saudara, pagi siang malam kita bekerja, tiba-tiba kita sakit, itu beda. Tapi kita tidak ada apa-apa, biasa, tiba-tiba kita sakit. Kayak saya ini baru ngepak-ngepakin, capek kan, pasti ketiduran, punggung sakit, ini sakit karena kita kerja. Tapi ini tidak, kita hanya pergi, pulang malam seperti biasa. Mengapa tiba-tiba sakit? Nah, iblis itu mengancam hidup kita sampai di situ. Kalau kita terus begitu, pemberontakan dalam hidup kita makin kuat hingga kita tidak ada kasih. Suami, istri, anak, mantu, cucu, bongkar urusin dewe. Karena posisinya ini di sini. Jadi mari saudara, kita tahu bahwa pertama-tama kita datang ke salib Tuhan. Kemudian dalam proses kita harus lihat sampai apa? Tuhan tiba. Contohnya seperti apa Tuhan tiba? Saudara, orang 2 menjadi 1, bagian itu sukar. Di dalam proses ini kita seringkali mengeluh. Saya juga. Ketika saya bertemu dengan Goyan, saya pikir Goyan baik-baik. Ketika pacaran, saudara, maafnya pinjem dulu ya. Saya kan nggak pernah pacaran. Kok, saya manggilnya kok, karena saya janji kalau jam 3 manggil kok. Kok, ya apa tokonya? Ya, biasa. Enak, lucu ya. Oh, kok aja kalau lagi tumon ini dijauh kok kayak anak cilik. Sampai kakinya digoyang-goyang. Itu suami saya. Kok itu dulu gitu. Duncang loh gini. Saya ingat pertama saya
saya pacaran tuh udah pacaran, datang menemui dia tuh diuncang gitu bentar. Jadi nek ngomong tuh diuncang dulu bentar, dilempar-lempar gitu, itu dideket nih, ketawa-ketawa. Saya pikir nggak ada masalah, baik. Saya pikir gitu. Ya udahlah, kita doa dulu. Jadi saya nggak mau ambil keputusan, saya berdoa. Tuhan buka jalan, saya puasa 40 hari. Tuhan apa ini jodohku? Dibuka sama Tuhan. Ya benar, ini jodoh. Ya wis. Seneng kan? Oh ini udah pemberian Tuhan. Begitu saya sudah menikah, prosesnya sudah proses dalam rumah tangga. Ternyata kok yang Tuhannya diem. Satu hari dia gak bisa omong, gak ngomong. Karena saya ini biasa di rumah tuh ngeciblit, tau ngeciblit saja. Ada apa-apa cerita, ya. Rumah tadi tuh ada tukang bakso gini-gini. Saya itu suka cerita. Jadi saya deketi koyan, saya bilang, kok, saya panggil kok tuh, udah menikah, kok tadi tuh ketemu sama itu, nggak tahu tuh langganannya mami mungkin ya. Gini, ketemu gini. Terus aku tuh dikasih bakso, aku nggak mau, tapi dia maksa. Terus apa ya, enak diterima nggak? Ya menurut kamu lah, karena si ini kan mau rundingan. Di suatu saat itu diterima nggak? Takutnya menyinggung perasaan. Tahu saudara? Jawab enggak? Kalau bolpennya dipegang, diudak-udak bolpennya, dilihatin. Kok? Saking pegelin saya, kan nggak boleh marah, lah. Tuhan kan bilang nggak boleh ada amarah. Jadi muka sama muka tak teguh. Menurut kamu ya apa? Itu depan kan bisa. Sudah persis di depan dia. Tahu saudara yang lewat ini. Coba saudara. Kalau saya bukan anak Tuhan dan saya tahu firman Tuhan tidak seperti ini, saya pasti ya sudah, gak paten ya. Mungkin saya sudah marah gitu sudah, tapi saya harus sabar. Aduh, dalam hati saya, gitu, ya sudah apa-apa lah, mengalir. Nah itu menjadi satu, itu saya. Dan terus saya diam, saya sapu-sapu bersih, itu sore. Jadi pagi itu tidak ada jawaban, sore tidak ada jawaban, tak diem, tak kasih makan ya biasa. Nyapu. Hei, aduk. Tapi emang siapa hai? Hei. Kok hai? Tak lihat kiri kanan pembantu sudah pulang, mami tidak ada, mbak mungkin mami ya. Hei. Saya pikir ada apa? Terus saya nengok gini, ya ampun ternyata saya. Hei, kamu tuh ya apa tuh? Kamu dimarahin saya. Kamu tuh ngerti apa dari kamu tak panggil. Loh, lah masa tahu lo Meme tak gitu nama saya kan Meme di rumah. Ayo cepetan jemput aduk. Ambil aduk. Nadanya tinggi. Kalau saya cara manusia dengan logika saya marah, tapi saya takut dengan Tuhan, firman-Nya, kebenarannya. Jadi saya ambil aduk, ya, saya kasih nih. Dan nih, lain kali Bu lupa. Loh, saya kan ngomong gitu. Kan itu sakarku, bukan aku. Gitu. Jadi dalam hati saya, mantannya loh sudah, kok kayak gini, ya gitu kan. Lek malam tuh berusaha. Ketika saya mau doa, saya males-males sudah. Aduh, dia capek aku. Goyang gini, suruh gini. Iblis masuk. Ketika kita buka ruang, bukan ruang kosong, ruang pikiran kita, kok kayak gini, iblis masuk. Makanya ketika kita punya curiga dengan orang, iblis pasti masuk dia. Hei, makanya kenapa kamu menikah dengan dia? Dia ini sudah medit, pelit. Kamu mulai apa menikah dengan dia? Kan secara logika tak benar. Tapi begitu saya ingat firman Tuhan yang sudah disatukan tidak bisa dipisahkan, saya mulai, saya buang. Dalam nama Tuhan, saya tidak ngomong sama setan, tapi saya, dalam nama Tuhan, saya percaya Tuhan punya kuasa. Hanya saya berdoa, Tuhan, mulai saya berdoa, Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah saya. Saya tidak membahas itu, tapi saya mengucap syukur dan berkata sembah. Kita menyanyi, menyembah, sukacita. Terus suami saya pagi-pagi, ada apa kamu semalam kok geremong-geremong? Kata gitu. Geremong-geremong.
rumah aku juga geremong ya, nyanyi tuh ya. Jadi dia nggak suka berisik, ya. Dia nggak suka orang berisik. Padahal saya nggak nyanyi dalam nama Tuhan, nggak gitu ya. Nyanyi enak-enakan. Ku mau cinta Yesus, gitu jadi geremong. Ya sudah, berarti saya kan nggak nyanyi. Ya sudah, saya bilang Tuhan, ya apa ini suami saya nggak mau hukuman ya Tuhan, enggak. Terus tampakkan ya Tuhan, enggak. Saya bilang Tuhan, tolong saya beri waktu untuk menyembah Engkau. Beri waktu. Saya tidak mau menuntut siapapun. Beri waktu untuk berdoa. Begitu saya sudah amin, benar saudara, malam itu tidak ada suara apapun, cuma berdoa dalam hati Tuhan. Engkau berkuasa, lindungi aku dan kuasai aku. Jamah hidupku supaya aku bisa melayani mertua mami dan bisa melayani Koyan. Itu terus setiap hari saya berdoa seperti itu. Tapi kalau Koyan naik, maksudnya keluar dari toko, berarti di rumah itu kan dua saudara, di rumah sendiri, rumah tangga sendiri, toko sendiri. Begitu dia masuk di tokonya, kan saya sendirian. Saya masak-masak, semua selesai, saya mandi, saya mulai mau berangkat ke toko. Tuhan ingat, kamu tidak menyembah aku. Oh iya. Akhirnya saya tutup pintunya dan saya mulai berdoa. Pernah sekali tempo saudara, karena saya bisa menyembah, saya konsentrasi pada Tuhan. Pintu kamar digedor, duk. Saya kan tidak dengar, tidak menyembah, duk. Akhirnya saudara, duk, saya kaget. Kok kayak ada suara gebrak-gebrak. Terus saya menyembah, dalam nama Tuhan, kamu sudah serahkan semua. Tak selesai, no. Terima kasih Tuhan, amin. Terus saya buka, hei, kok jamnya ini kok turun? Kok tidur? Saya tidur itu siapa? Oh, saya ini berdoa menyembah. Kalau saya mau minta kebenaran, saya enggak. Tuhan bilang, enggak apa-apa memadir. Ya kok maaf no aku. Maaf no. Kita benar tapi kita yang minta maaf. Waduh, dunia ini kebalik dasarnya gitu. Tapi Tuhan juga begitu. Firman kalau kamu itu ditampok, kasih no pipi kirimu, pipi kanan ditampok, kasih no pipi kirimu. Jadi saya belajar, oh ya berarti seperti ini ya Tuhan. Sudah banyak hal kan? Belum lagi saudara, begitu sudah berjalan sesuai dengan jalurnya, Tuhan itu mengerti apa yang menjadi kerinduan saya. Saya bilang, Tuhan, ini cerita tentang Lombok. Ya saudara, yang sudah saya terangkan, saya berdoa, Tuhan, tangan saya ini panas karena mami nyuruh saya itu mulai Lombok. Lombok itu yang tadinya cuma 2, 3, 4, sekarang 1 on, 2 on, lebih banyak. Kan dia suka Bali. Aduh Tuhan, bisa enggak Tuhan diganti? Dalam hati saya cuma berdoa gitu saudara. Tuhan dengar. Terus saya ngomong, Mi, ya apa ya Mi, kalau itu di blender lah karepmu, aku gak seneng, enak dulek. Kata Tuhan, kasih pengertian sudah mengalir aja. Kamu kalau takut pakai gongkosan, jadi pakai itu plastik jebol sudah. Karena itu kan ulek-ulek bukan dari kayu, tapi dari batu. Jadi baru berapa menit, mungkin ya 10 menit jebol sudah. Jadi masuk lagi kuku gini. Akhirnya saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Terus saya tidak mengerutu, tak lakoni saudara. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, seminggu persis saudara. Toko itu tiba-tiba dapat hadiah, kan Koyan jualan jam, suami saya dapat hadiah blender saudara. Terus saya ngelirik, tidak berani ngomong lah, dipikir ngatur mantennya saudara. Jadi semua ditoto baik, tidak mau rame, tak dino, tak lirik. Oh alangkah indahnya kalau blender itu buat Lombok ya. Itu karpet saya. Ternyata dia telepon, hei aku dapat blender. Udah tak kasih itu kayak no dulu saudara. Aduh, dalam hati, aduh, bukan bagianmu Tuhan, tidak mau jadi. Jadi itu saya tidak mau menuntut apa, Tuhan tidak mau jadi.
iblis masuk, makanya kamu itu lihatan dulu tadinya ya apa kamu tuh salah, milihmu tuh salah, pendampingmu bukan ini, harusnya bukan ini. Saya terbuang itu jauh-jauh. Akhirnya blender sudah dikirim, sudah dipakai, balik lagi ke rumah. Ini kan paketan blender itu. Terus katanya Gonya, nih kok dibalik yo tiba gak roh tempatnya, gak kenal alamatnya, gak tahu, dikembali pas digawe DWE pada mati, yes gak ada mati, ternyata ditaruh di lemari. Jadi kalau nyapu saudara, saya tumpah tangan Tuhan, blender keluarkan, kalau boleh izinkan blender dikeluarkan Tuhan, tapi kalau enggak hanya kehendakmu yang jadi, terus gitu, baru 3 kali jalan. Doakan ada 3, ya, tunggu dan tidak. Kalau ini udah pecah-pecah nggak mungkin tidak, pasti ya, tapi tunggu kan itu. Hanya saya sabar, saudara. Waktu itu saya ngelesi kue, saya punya uang untuk beli blender kecil. Saya memberanikan diri, enaknya tak beli ya Banda ya. Tapi Tuhan bilang, tidak usah mengalir. Aduh, ini selalu panas Tuhan dalam hati saya. Tapi saya tidak boleh seperti itu, saya tidak boleh mengeluh, jalani aja. Begitu dijalani saudara, blender pagi-pagi sudah ada di depan dapur. Dan dia bilang, Mei, Kenny, sini, tak ajari kamu blender. Dalam hati saya harus tahu, tapi kan saya dapat, wah harus tahu nih, minta dak setiap macam, ya Mi, nih yo, begini yo, dicuci bersih, pakai sikat ini gini, itulah orang tua. Kalau kita mikir secara logika, cerewet tidur. Tapi kalau kita mikir dalam roh, itu orang tua banyak bicara nasihat-nasihat, tapi kita seringkali sebagai anak muda, ngomong apa tuh cerewet ini, bokku cerewet. Tidak boleh saudara, kita hargai orang yang lebih tua, karena Tuhan berkata orang yang lebih tua itu harus dihargai, supaya apa? Iblis tidak masuk ke kita. Selama kita memiliki Tuhan, maka di dalam rumah tangga prosesnya akan menjadi indah di pemandangan Tuhan. Amin. Kita harus imani itu. Kemudian kita lihat di dalam pekerjaan. Nah, kalau kita masuk di dalam pekerjaan saudara, banyak hal yang terjadi. Kita ini sudah mati-matian ya. Kepala tak kerja kaki, itu kasarannya orang dunia. Kaki tak kerja kepala, lah ngawang gak karuan, dia tidak tahu itu kata-katanya. Bahasanya orang dunia, kepala tak kerja kaki, kaki tak kerja kepala. Tapi kalau di dalam Tuhan, aku sudah berkorban. Tapi kenyataannya, naik pangkat enggak, tambah difitnah. Kita jalan benar, tambah banyak musuh. Yus, mesti salah, aku salah. Nah, itulah iblis menguasai pola hidup kita. Jangan pernah kita arah ke sana. Mari kita belajar seturut dengan kehendak Tuhan. Mungkin di dalam pekerjaan kita sepi. Saudara harus berjuang, berdoa bergumul, Tuhan, apa yang kau mau? Kalau kau kehendaki semuanya, Tuhan kehendak mau jadi. Supaya ular ini tidak menguasai kita. Ketika kita bekerja, melakukan yang terbaik, tapi masih disalahkan, itulah jalan salib. Jadi saudara, langkah yang kedua, kita perhatikan langkah yang kedua di dalam pekerjaan. Pertama-tama, kita harus tahu kehidupan kita, hati kita harus rendah hati. Selama kita memiliki hati rendah hati ini, saudara, hidup kita akan aman dikendali. Kenapa? Karena kita bisa mengampuni orang-orang di sekitar kita. Selama kita memiliki hati yang penuh dengan rendah hati, harus bisa berkorban. Jadi hati rendah hati ini sama dengan rela. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau tadi sampai berbuah. Jadi kalau dalam keluarga itu kita bersatu, maka buahnya ada apa? Bahagia, damai, tenang. Tapi kalau ini rela, bukan bahagia, tapi rela sampai mati.
sampai kita masuk kembali ke tanah, kita harus penuh dengan kerelaan. Mengapa? Karena kerelaan itu hitungannya di surga, bukan di bumi. Jadi ketika kita rela, kita berkorban, kita rela segala-galanya, hitungannya itu di surga sana. Ketika kita penghakiman, apa kerjamu di bumi ini? Dibuka semuanya. Oh, ternyata kamu banyak berkorban. Baiklah, aku mengenal suaramu, anakku. Masuklah kamu dalam kerajaanku. Itu rela. Jadi orang yang berkorban itu mungkin di dunia tidak ada artinya, kita jadi geser. Selama kita bekerja kita tidak dihargai, tapi kita kencang. Ingat, sampai mati. Kenapa? Karena Tuhan menghitung hari-harimu, dari jerih payahmu, dari tetesan air matamu, dari tetesan keringatmu. Tuhan perhatikan. Jadi saudara, mulai hari ini, saudara yang menjadi pekerja-pekerja, jangan capek bekerja di dalam ladangnya. Kalau saya jangan capek bekerja di ladang Tuhan, tapi kalau saudara jangan capek bekerja di dalam ladang hidupnya, di mana saudara sudah ditanam di situ dan saudara bekerja di situ sampai titik penghabisan saudara. Itu yang harus dipegang. Nah, kalau gimana kalau Bu Titi, kalau saya itu di tengah jalan saya tidak kuat, tidak mungkin. Karena percobaan yang kamu alami tidak akan lebih dari kemampuan. Jadi saudara harus imani bahwa apapun yang kita alami, mungkin buat kita susah, tapi buat Tuhan inilah jalan salib itu. Seperti perempuan tadi yang berjalan menuju jalan yang sempit, itulah kita. Jadi saudara harus berani berperang. Saudara harus kuat untuk menghadapi tantangan ini, supaya ke depan kita punya masa depan bersama Tuhan. Kalau selama kita mengiring Dia, Tuhan tidak pernah lalai dan Dia tidak pernah tidur. Kita harus tahu bahwa kerendahan hati itu menjadi pedoman buat hidup kita. Ada satu kesaksian saudara, itu juga dunia roh. Suatu ketika ada seorang bapak yang sudah ditinggal istrinya sudah berpuluh-puluh tahun. Suatu ketika dia bekerja di suatu perusahaan yang gudangnya besar sekali dan kiri kanan itu kosong. Nanti kalau pada saatnya hari-hari tertentu, mungkin hari raya, mungkin hari apa, saya juga lupa, itu penuh dengan barang. Dan pada waktu itu dia nganggur. Orang kalau nganggur, saudara, tahu nganggur, tidak ada kegiatan apa-apa, iblis cepat masuk. Kalau kita mulai melamun, melamun atau mulai pikiran yang tidak ada. Nah, bapak ini mulai melamun seorang diri. Nasibku kok kayak gini ya. Apakah aku ini kena kutuk? Saudara, apa mungkin juga aku ini punya salah? Nah, kalau kita sudah melamun ke arah situ, iblis mulai masuk. Kembali kita ke memori yang lama. Tahu memori kisah yang lama. Oh ya betul, nasib memang orang tuaku memang tidak benar. Nah, begitu kita masuk saudara ke masa yang lalu yang sebetulnya tidak ke sana arah kita, iblis kerjai kita lewat otak kita terus didoktrin. Orang tuamu tidak benar, makanya kamu kayak gini. Orang tuamu tidak jujur, makanya begini. Orang tuamu begini, terus didoktrin. Terus sampai kita tidur bangun, kamu meringat goblos mimpi dikejar orang gila. Itu awal mulanya kita mimpi-mimpi buruk. Saya pernah mimpi buruk, nah itu pasti ada yang tidak benar. Ketika kita menjadi anak Tuhan, tidak akan pernah mimpi buruk. Itu sudah janji Tuhan. Ketika kamu pejamkan mata, aku ada di samping. Jadi saudara kalau sudah mimpi-mimpi buruk, sering saudara mimpi-mimpi buruk, itu perlu dipertanyakan. Pasti ada kuasa yang tidak pernah menempel di tubuh kita. Jadi pada saat dia mimpi itu saudara, akhirnya dia depresi. Saking depresinya, dia menyenangkan hatinya lewat halusinasi. Dia memikirkan, coba kalau istriku ada. Nah, ini mulia dibawa lagi, friend. Dia membawa aku kopi. Dia menyediakan aku makanan.
begitu dia sudah mulai turun, ya, kondisi kehidupan kita menurun, tidak suka makan, stres, mulai menurun, suka menurun, akhirnya dia mengasingkan dirinya di tempat dia tinggal. Dia tempatnya di pojok sendiri, di ujung sendiri. Dia sembunyi di situ. Dia tidak mandi, tidak makan. Sakit kan? Masuk rumah sakit. Sembuh, balik lagi. Gitu lagi. Sehingga akhirnya karena pada titik itu tadi 1 hari, 2 hari, 3 hari, ini bahkan sudah 1 bulan lebih, masuk iblis. Akhirnya dia berubah muncul mendatangi laki-lakinya. Dan dia berhalusinasi sebagai suami istri. Betul. Iblis bisa seperti itu, saudara. Hati-hati. Sampai akhirnya dia betul-betul kesedot. Kalau kita itu sudah masuk dalam lingkupnya iblis, iblis itu mengambil seperti limbah. Sementara pula dihabiskan semua darah kita, mati akhirnya. Ya kalau mati cukup mati suri, mati ndak, hidup ndak. Jadi semuanya serba gentayangan. Bukan untuk setan, tapi hidup kita ini sudah tidak tenang. Jangan pernah kita kesana. Mulai sekarang hiduplah benar, walaupun kamu seorang pemuda yang gagah, jangan bobrok pikiran. Walaupun kamu seorang gadis yang bagaimana, jangan bobrok pikiran. Karena itu yang menuntun kita menuju bukan kekekalan, tapi iblis yang menangkap kita hingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita baca Tuhan. Masa lalu sudah aku buang, putus. Malam ini kita minta, putuskan. Apapun pelanggaran Tuhan tahu. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Kenapa? Tuhan melihat. Jadi mari kita belajar untuk mengerti bahwa Tuhan itu mengerti keadaan kita. Kemudian pribadi. Nah, kalau kita belajar pribadi, saudara, pasti lain lagi persoalannya. Di mana pribadi kita ini tidak ada orang yang tahu, tetapi iblis tahu. Jadi iblis sudah langsung pegang alih di sini, ya, dan dia mulai bekerja. Kalau kita punya pikiran yang selalu dendam, itu akan terjadi dendam. Kalau kita selalu ada amarah, itu akan terjadi amarah. Dia menguasai pribadi kita tuh sampai pada titik jenuh, di mana sudah mengalami keputusasaan. Itulah iblis. Dia ingin pribadi kita tuh menjadi haknya. Ada satu kesaksian, saudara, sebelum saya ganti gambar ini. Ada satu kesaksian, saudara, seorang wanita. Dia itu sudah berkeluarga, kemudian cerai sampai 3 kali. Ya, sudah cantik sudah orangnya, pokoknya lemah gemulai, orang tidak mengira bahwa dia sudah menikah. Akhirnya dia konseling dengan saya dan dia bilang, Bu, ya apa caranya saya mengalami hidup bahagia dan menemukan suami yang baik-baik? Saya tanya, kita doa dulu ya, berdoa. Saya tanya, mengapa kamu sampai beberapa kali? Udah kaget, kok bisa? Saya bilang, kalau kita berdoa, kita tuh kayak komputer, dibuka semua riwayat hidupnya. Sekarang mengapa kamu? Apa yang kamu cari? Dan belum dijawab, Tuhan bilang, apa yang kamu cari? Dia bilang apa? Saya ingin bahagia. Baiklah, maka kamu siap mendengar suara Tuhan? Ya, siap. Kita puasa 3 hari. Setelah 3 hari Tuhan kuat. Kenapa kamu pakai susu? Kenapa? Kenapa kamu memakai kepuasanmu sendiri lewat di atas ranjang? Dia kaget, dia nangis. Karena aku dari kecil tidak ada kasih sayang orang tua. Tapi kamu tidak boleh melampiaskan perkara itu ke tempat itu. Itu berdosa. Sekarang yang pertama-tama yang kamu harus selesaikan, hatimu, pribadi. Mau kamu mendengar suara Tuhan? Ya, aku mau. Kalau kamu mau, buang perkara itu dan ikutlah Tuhan. Tuhan mau seperti itu. Ya aku mau. Begitu jalan sudah, ternyata ada pelanggaran lagi. Di mana dia sudah dibuang susunya, sudah dia pergi ke paranormal. Lihat tanganmu,
garis ini kamu sebentar lagi mati. Bingung dia, kenapa matinya? Kena penyakit. Penyakit apa? Dilihat lagi, waduh, tidak bisa dibaca. Stres enggak? Bingung dia, nyari saya ngembang besar di luar negeri. Jadi itu sampai 1000 kali pun saya tidak akan angkat. Terus saya kasihan, saya SMS, siapa ini? Jadi dia bilang, saya itu yang perempuan pakai susuk. Baru saya ingat, oh ya. Saya tanya lagi, nanti aja, kenapa? Tolong ya, terima telepon-nya. Saya lagi di luar negeri, tidak apa-apa, kita ganti gape, kita ganti semua. Terus saya jangan deh, diganti semua. Bukan tuh saya hitung-hitungan, oh iya, enggak, diganti semua. Mana cukup lewat udara. Kita harus komunikasi bertatap muka. Nanti aja, nggak bisa hari ini saya harus bilang sama kamu, karena hari ini aku bilang aku akan mati. Saya pikir kan dia mau bunuh diri. Saya kan bingung kok mati. Ternyata dia cerita di ramal bahwa dia itu akan mati, nggak akan lama. Terus saya bilang puasa 40 hari. Puasa sudah 40 hari. Jadi saya datang, dia pergi. Saya datang, dia pergi keluar pulau. Saya pergi, dia itu terus itu sampai 40 hari. Terus itu persis 40 hari dia datang ke tempat saya. Dia bilang, kok saya puasa jadi lemes ya? Saya sekarang sakit-sakitan, saya mual-mual. Kenapa? Asam lambungmu naik. Saya bilang gitu. Oh, terus ya apa enaknya obatnya apa? Saya tidak perlu puasa. Sudah, sekarang berdoa, tanya sama Tuhan. Begitu berdoa, dibuka sudah seperti firman Tuhan. Iblis menguasai dia, sehingga dia mencengkram. Dia tidak bisa mati kan, tapi dia gerogoti. Lewat apa? Dia punya miung di dalam rahimnya, ya. Dia punya miung hancur, itu diangkat rahimnya, dan dioperasi berulang-ulang. Tetap anak ini, orang ini tidak mati sudah. Sampai ditentukan tanggalnya, jamnya, tetap dia hidup. Tapi ketika dia masuk dalam kehidupannya, dia bilang, aku ini dari mukanya sudah bukan cantik lagi, tua, sudah pasti kaget. Dari yang cantik muda belia, sekarang kempot, terus ini ceglong, dan jalannya agak geblek. Saya bilang, kamu jangan khawatir ya, serahkan semua pada Tuhan, hidup mati di tangan Tuhan. Iya, saya percaya. Apakah kita menunggu seperti itu, saudara? Sampai kita hancur, baru kita sadar bertobat. Jangan pernah seperti itu. Mari kita belajar untuk memahami hidup kita itu. Betul-betul kita takut iblis yang mengintai itu. Kita harus mengalahkan iblis dengan kuasa Tuhan, supaya perjalanan hidup kita itu sesuai dengan rencana Tuhan. Kita lihat slide selanjutnya. Kita lihat di dalam Markus 13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi saudara, ayat ini menggambarkan tentang bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Mengoleskan minyak itu bukan hanya minyak urapan, tetapi urapan Tuhan yang turun dari surga untuk saudara semua. Jadi Allah Bapa di surga mengurapi kita lewat pengurapan. Lewat apa? Lewat kita berdoa, menyerahkan hidup kita, kita merasakan kehadirannya. Itu adalah urapan, olesan yang sempurna. Kalau minyak urapan yang sudah terima dari KKR dari saya, itu hanya minyak pelantara. Tapi kalau ini dikatakan dalam dunia, itu ada roh kudus, roh kuasa kemuliaan, itu menyertai kita. Jadi saudara, manusia yang di dalam Tuhan itu memiliki roh kudus, memiliki malaikat, memiliki tubuh kemuliaan dari Tuhan. Kalau kita sudah tiga-tiga ini kita miliki, saudara, tubuh kita ini akan menjadi aman, terkendali, di mana kita tidak bisa disantet. Hidup kita selalu berjaga-jaga kalau ditipu. Hidup kita akan senantiasa menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, karena di sanalah Tuhan menuntun pribadi kita untuk lebih dekat, dan Dia
bisa menunjukkan program hidup kita ke depan. Dulu, ketika saya sudah menikah beberapa puluh tahun, saudara, terus lahirlah Andreas. Saya tahu Pak Koyan tidak suka anak kecil. Coba, gitu toh, saudara, ya. Dia tidak pernah gendong, itu, ya. Tapi kalau saudara kembarnya digendong, jadi beda karakternya. Ada yang suka anak, ada yang tidak suka. Saya tidak boleh mengeluh. Saya menghadap terus. Begitu dengan seiringnya waktu, saudara. Kalau saya tidak punya Roh Kudus, malaikat dan tubuh kemuliaan, saya sudah tidak akan tahan. Kenapa? Karena harus bergumul, hadapi ini, hadapi itu. Ya ini suami. Ketika dia sakit tuh juga gitu, tidak mau karena dia kaku. Tidak boleh makan ini, tetap melanggar ini. Tidak boleh makan itu, tetap. Jadi proses dalam hidup saya itu melewati semua jalan. Cuma melentok. Tuhan, tolong saya kuat. No. Kalau tanpa Engkau, saya tidak kuat. Tapi Tuhan berkata apa? Percobaan yang kamu alami tidak akan lebih dari kemampuan. Aduh, ini sudah mentok Tuhan. Tuh capek rasanya. Kalau dia tidur, saya nangis. Kenapa? Karena dia tidur separuh badan. Kaki ini bawah, badannya di tempat tidur. Gitu terus. Selama melanggar, dia selalu mengalami itu. Dan tidak gitu sesek nafasnya. Itu saya alami. Saya hanya pegangan sama Tuhan. Kalau saya pergi ke dokter sebentar, mau beli naik apa? Ya kalau ada Andreas. Jadi saya hanya berpegang pada Tuhan. Kalau dia sesek, tak kasih minyak urapan untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau berserah. Aku berserah, Engkau pasti berikan yang terbaik. Tuhan buka semua. Disingkap ini loh. Kenapa kamu menikah dengan suami? Karena kamu belajar untuk menghadapi kenyataan. Semua orang nanti akan tahu bagaimana Tuhan berkarya lewat hidupmu. Oh, jadi saya tahu. Jadi kalau ada orang konseling, saya bilang cuma ketawa. Itu dulu saya. Kalau ada orang kecil, itu dulu saya. Dan semua yang kita alami hampir sama. Cuma ceritanya beda. Bahwa kamu harus begini-begini. Tapi intinya, ini pekerjaan, warga, dan pribadi. Jadi semuanya itu sama sebenarnya problemnya. Cuma kita harus sadar bahwa Bapa di surga yang bertata di atas ini, dia melihat dunia, melihat bukan wapi dunia, dia lihat keadaan kita. Keadaan kita, dia mau mendengar keluhan kita. Mari saudara, malam ini kita buka hati kita, minta Tuhan, ini keluhanku. Buka hati dan ketika masuk dalam doa berpuasa, putuskan perkara yang tidak benar. Amin. Amin. Mari kita akan bagi berdiri. Kita buka hati kita bersama.